Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Lagi-lagi, kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Gubernur Riau Abdul Wahid bersama Kepala Dinas PUPR PKPP dan tenaga ahli gubernur kini berstatus tersangka pemerasan. KPK menyebut ada modus istilah jatah preman yang diminta Gubernur Riau Abdul Wahid dalam penganggaran proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR kawasan permukiman dan pertanahan Riau. Nilainya mencapai 7 miliar rupiah. Dan jika nilainya tidak sesuai, bahkan ada ancaman pencopotan jabatan. Untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Saudara AW selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025. Namun Saudara Mas yang merepresentasikan Saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Abdul Wahid bukanlah Gubernur Riau pertama yang jadi tersangka korupsi. Sebelumnya sudah ada 3 pendahulunya yang ditangkap KPK. Pada 2008, Saleh Jasid dihukum 4 tahun karena korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Ia terbukti merugikan negara 4,7 miliar rupiah. Lalu pada 2013, Rusli Zainal divonis 14 tahun terkait korupsi pengadaan fasilitas PON. Dan 2014, Anas Mamun tersangkut kasus suap alih fungsi hutan. KPK prihatin dengan terus terulangnya korupsi oleh Gubernur Riau. Perlu ada upaya pencegahan korupsi yang lebih serius. Praktik ini menunjukkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi yang masih terjadi dengan berbagai modus yang beragam, sehingga perlu upaya mitigasi dan pencegahan korupsi ke depannya dengan lebih serius. Merespons kasus Gubernur Riau, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang, kepala daerah yang menghadapi masalah hukum akan dinonaktifkan bila ditahan dan menunjuk wakil gubernur sebagai pelaksana tugas atau PLT. Tito tegaskan pihaknya terus memonitor situasi di Riau yang hingga kini diklaim berjalan baik. Bukan diganti, itu undang-undang mengatakan kalau kepala daerah ya menghadapi masalah hukum, maka dia akan dinonaktifkan kalau dia ditahan. Kalau nggak ditahan tetap jalan terus. Tapi kalau ditahan, maka dia akan dinonaktifkan. Saya akan dinonaktifkan. Dan setelah itu kemudian di PLT-kan wakil gubernur. Sampai dengan perkaranya saya sudah monitor terus, situasi berjalan baik. Ya. Operasi tangkap tangan KPK sudah banyak menyingkap praktik korupsi di lingkup pemerintah daerah. Namun butuh efek jera lebih berat agar praktik korupsi tak kian merajalela. Tim Liputan Kompas TV. Ya, bagaimana memutus mata rantai korupsi di lingkungan pemerintah daerah dan harus bagaimana memberi efek jera bagi pelaku korupsi? Kita bahas malam ini bersama Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar. Lalu sudah hadir juga Sor Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Bergabung juga peneliti dari Indonesia Corruption Watch ICW, Yasar Aulia. Selamat malam Mas Yasar, Mas Irawan, Pak Saud. Malam. Oke, saya coba tembak dulu pada yang suka kritis ke Mas Yasar. Ini kalau kita lihat modus jatah preman di kasus Gubernur Riau. Bagaimana kita menerjemahkan ini ketika harusnya Pemda itu bisa bersikap jadi pemimpin malah jadi preman? Ya, ketika kita bicara soal korupsi di tingkat daerah gitu ya, memang modus paling lazim itu kan 2 ya. Dulu sebelum ada revisi undang-undang Pemda, sebelum ada revisi undang-undang Minerba, seringkali kepala daerah itu dia memanipulasi izin pertambangan gitu ya.
untuk korupsi. Dan ketika kewenangan itu sekarang ditarik ke pemerintah pusat, sekarang kita lebih banyak melihat modus yang satunya lagi gitu ya, dengan korupsi proyek, dan itu potretnya kita lihat di penetapan tersangka Gubernur Riau ini. Oke, baik, saya ke Pak Saud kalau begitu. Pak Saud, jatah preman ini tampaknya apakah memang sepertinya modus lama, orang-orangnya orang baru gitu? Iya, modusnya itu banyak ya, mulai dari kalau kita bicara dana pembangunan itu kan mulai dari pembangunan fiktif, pemerasan, terus kemudian gratifikasi, dan lain-lain yang dalam kaitan itu modus-modusnya tentu tergantung dari di mana mereka nyamannya aja gitu. Nah, kalau kelihatan kan Pak Gubernur ini kan memang dia bekas pengusaha dia. Nah, dia tahu tahu juga. Biasanya harusnya kan ya, dia tahu kan bagaimana ininya gitu. Dan dia mungkin jangan-jangan menurut saya dia pernah dibegitukan dengan pejabat sebelumnya. Kemudian dia melakukan hal yang sama gitu. Jadi pengalaman menunjukkan peristiwa seperti ini kan sebenarnya dari Aceh sampai Papua itu seperti ini kondisinya saat ini gitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa apa dong tugas KPK, saya selalu mengatakan tugas KPK itu untuk menjaga orang baik tetap baik. Bapak ini baik loh, umur 11 tahun dia kerjanya bangun jam 3 pagi manjat pohon kelapa ngambil gula tuh. Ya. Loh, ini orang baik, Mbak. Ini orang baik. Tapi siapa yang bisa menjaga itu gitu loh? Ketika lingkungannya, oke, by definition karena greedy, opportunity, karena need, karena memang lingkungan tetap itu saja tetap berlaku. Salah. Iya gitu. Tapi maksud saya adalah kalau kita bicara pencegahan, program KPK itu banyak sekali programnya di daerah. Mereka punya korwil gitu, dan koordinasi dengan inspektorat. Jadi pengawasan bukan tidak ada gitu. Tapi kan saya sering dengar itu Bang Saud tuh biarin aja, besok kan dia pulang lagi. Gitu. Oh gitu. Tapi memang kalau sudah ada pengawasan ini pecah rekor 4 kali pemimpin di sana terjerat kasus korupsi. Iya, saya nggak ngerti ya, khusus untuk daerah ini mungkin kita perlu pelajari ya keunikan setiap daerah, kekerabatan di daerah itu kan pasti agak berbeda. Kekerabatan di daerah itu mempengaruhi loh terhadap budaya, kemudian saling permisif, ya kan, kemudian siapa-siapa yang kemudian menganggap itu sesama mereka tuh dianggap biasa. Hanya KPK aja menganggap ini aneh gitu, bisa jadi. Mereka menormalisasi. Iya, tetapi kan kalau kita lihat bagaimana peristiwa pidana itu terjadi, kemudian mereka laporkan ke KPK, KPK mendalami, dan biasanya sudah ada peristiwa pidana, OTT itu kan selalu begitu, sudah ada peristiwa pidana sebelumnya, kemudian itu terjadi lagi gitu. Nah, jadi makanya kalau kita lihat bagaimana ke depan, ya saya pikir ya Prabowo harus bisa menginspirasi timnya. Gubernur-gubernur ini kan timnya Prabowo dong. Tapi kan Prabowo dia tiap hari ngomong, nggak didengar juga kan. Akan ku kejar lu sampai kemana aja kan gitu. Jadi ya, akhirnya saya pikir mungkin lebih keras lagi inspirasinya. Nggak mesti harus pakai pakaian militer baris berbaris, nggak juga begitu. Saatnya sekarang menginspirasinya dalam bentuk yang lain gitu. Mas Yasar, sebelum saya ke Mas Irwan nanti. Mas Yasar, KPK mengatakan sudah melakukan pengawasan, tapi faktanya, contohnya aja sederhana di wilayah Riau ini, ada 4 pemimpin yang terkena kasus korupsi. Jadi sebenarnya pengawasannya nggak efektif atau apa yang miss? Saya mau menambahkan lagi angkanya bahkan. Kalau kita menghitung bupati gitu ya, sebelumnya itu ada 11 kasus. 11 kasus? Di Riau ini. Dan kalau berdasarkan hasil pemantauan IC ini di 2024 terhadap tren korupsi gitu ya, Provinsi Riau ini menempati posisi teratas gitu ya, provinsi paling banyak kasus korupsinya, ada 34 kasus. Jadi kalau kita bicara soal pengawasan, tentu bukan hanya KPK-nya saja saya rasa, tapi kalau kita lihat dari modus korupsi di kasus Riau ini, kan dikatakan ada pengutipan proyek gitu ya, dan ini berkenaan juga dengan bagaimana kewenangan atau diskresi dari kepala daerah, pertama sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengadaan, dan juga pihak yang punya posisi yang cukup luas begitu untuk menentukan posisi di instansinya mereka, karena ancamannya tadi ada mutasi, ada ancaman untuk dipecat bahkan. Jadi pengawasan dari lembaga lain, misalkan dulu ada Komite Aparatur Sipil Negara dan ada Inspektorat Daerah, itu juga perlu dipertanyakan gitu, karena mereka punya 2 peran penting dalam hal pengawasan pengisian posisi di ASN supaya tidak dipermainkan seperti ini untuk jadi bahan ancaman gitu ya, untuk diperas, atau dalam konteks Inspektorat Daerah ya perannya dalam melakukan audit gitu, menjamin bagaimana pengadaan barang dan jasa itu bisa clean and clear dari awal sampai akhir. Mas Irawan, itu catatan ICW 11 bahkan di Riau. Jadi selama ini apa sih peran dari DPR tidak melakukan pengawasan ke Kemendagri? Biasanya tanggung jawab daerah itu kan harusnya sudah ada gitu. Sebenarnya saya mulai dulu dari yang
mengenai persepsi Pak Saud terhadap Pak Wahid. Kami juga di Komisi 2 termasuk komisi yang paling sering berinteraksi dengan kepala-kepala daerah. Dan Pak Wahid ini termasuk menurut kami kepala daerah yang beda dari yang lain. Baiklah, dan dia berangkat dari latar belakang yang tadi Pak Saud sampaikan itu. Sehingga yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya kita itu inilah, Pak Wahid itu saya termasuk punya kesimpulan bahwa sistem terjebak oleh sistem tadi itu. Itu yang menurut saya yang paling prinsip gitu. Dan kita juga nggak bisa naif terhadap sistem politik kita, sistem pemilu kita, terus kemudian situasi yang mengitari kepala daerah yang ada termasuk di Riau tadi itu, sehingga kemudian bisa saja itu bagian dari sebab kenapa kemudian jumlah kepala daerah di Riau termasuk tinggi presentasinya yang terjebak dalam kasus korupsi ini. Terus yang kedua kaitannya dengan jatah preman gitu. Nah, saya termasuk mengatakan sebenarnya kan jatah preman ini kan sebenarnya bahasa publik, bahasa media yang mudah kita terima gitu. Kalau KPK kan menggunakan istilah pemerasan gitu. Nah, dan catatan saya terhadap KPK terkait dengan sangkaannya mengenai pemerasan tersebut, itu kan sebenarnya masih bukti permulaan sehingga kemudian diduga bahwa Pak Wahid melakukan pemerasan terhadap bawahannya atau ASN yang bertanggung jawab yang mengurusi pengadaan barang dan jasa. Tetapi saya berharap bahwa proses penyidikan ini bisa lebih komprehensif. Siapa tahu justru dan ini kaitannya pertanyaan tadi itu, justru ASN-nya sendiri sejak awal yang kemudian tidak profesional gitu dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Di daerah ini kan bolak-balik ya ada kasus korupsi. Kalau tadi mengatakan menyalahkan sistem, ini kan seperti lingkaran setan yang tidak pernah berhenti. Jadi menurut Anda apa yang segera diperbaiki? Nah, itulah kami kenapa kemudian yang jadi prioritas kami adalah ada perbaikan terhadap sistem politik kita, sistem pemerintahan daerah kita. Makanya kemudian kami termasuk mendorong revisi undang-undang paket politik, meskipun bahwa penyebab ini bukan penyebab yang tunggal gitu, karena ada banyak faktor kriminogen kaitannya dengan pejabat melakukan tindak pidana korupsi tersebut gitu. Tetapi yang paling menurut saya yang kita harus benahi itu kita harus melakukan pembenahan terhadap sistem kita. Terus yang selanjutnya bahwa kaitannya dengan pengawasan tersebut, kami sebenarnya setiap membangun satu undang-undangnya selalu mengedepankan dua hal. Satu yang sifatnya pencegahan tadi, yang kedua sifatnya penindakan atau tadi bahasa dalam pembicaraan kita tadi adalah dilakukan pengawasan. Nah, ini yang kemudian yang memang kami terus mendorong lembaga-lembaga negara termasuk KPK kemudian juga bisa proaktif melakukan pencegahan, termasuk juga kajian-kajiannya, rekomendasi-rekomendasinya kaitannya dengan pembenahan sistem itu tadi. Oke, baik. Pak Saud, pertanyaannya gini, kalau dilihat dari total kasus korupsi pusat maupun daerah, tampaknya korupsi kalau saya salah, apakah benar korupsi paling banyak itu ada di daerah? Nanti dijawab, saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap 5 anggota DPR nonaktif menimbulkan perdebatan publik. Alih-alih mengembalikan kepercayaan, putusan justru dinilai terlalu ringan. Publik bertanya, apakah ini bentuk penegakan etika atau sekadar formalitas belaka? Selengkapnya dalam Rosi, malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA. Ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak.
Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Vidi Batlolone masih bersama Anda di Gelar Perkara. Tindak kejahatan terjadi kapanpun, dengan cara apa? Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan, salah satunya mantan pacar korban. Cermati benang merah peristiwa kriminal yang mengusik perhatian publik. Kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Gelar Perkara setiap Sabtu pukul 6 petang, live di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Masis Tertarikan. Saudara, ribuan liter minuman keras hasil sitaan yang didapati Satres Narkoba saat operasi rutin sepanjang tahun 2025 dimusnahkan oleh Polres Merauke. Jenis miras yang dimusnahkan yakni miras lokal dan miras ilegal. AKBP Leonardo Yoga, Kapolres Merauke menyebut peredaran miras lokal maupun miras ilegal ini dapat menimbulkan gangguan keamanan di Merauke. Sehingga Polri akan menindak siapapun yang memproduksi minuman keras, terutama yang tidak berizin atau ilegal. Ini yang kemarin. Demikian Kompas Update. Setelah ini Anda masih akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Minum susu Zi, seriously bikin tinggi. Tinggi bukan segalanya, tapi segalanya butuh tinggi. Minum susu Zi, seriously bikin tinggi. Tinggi bukan segalanya, tapi segalanya butuh tinggi. Pak Saud, menyambung pertanyaan saya sebelumnya. Tadi kita juga sempat berbincang bahwa banyak kasus korupsi ini daerah lah yang menyumbang kerugian negara terbesar. Benar demikian? Iya, karena memang dananya kan banyak di daerah. Jadi kemudian kalau kita bicara persentase kayak kasus ini kan diminta 10-20%. Jadi kehilangannya praktis lebih banyak juga di daerah. Cuman pertanyaannya, kenapa KPK bisa bekerja? Yang sulit dipahami oleh semua pejabat di daerah, ini pengalaman waktu saya di sana dulu, ada satu kabupaten di Sumatera Utara juga, mereka nggak percaya KPK ke sono gitu. Jadi bisa aja daerah-daerah ini udahlah KPK masih jauh, main aja terus kan gitu. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya orang kalau dia memang niat mau ngelapor, dicari caranya. Kalau dia mau telepon 198 nyampe ke KPK. Kalau dia mau ada saudara juga kirim pakai WA, diketik di sini, nanti saudaranya ngantar ke Kuningan gitu. Jadi maksud saya daerah itu masih punya akses untuk kemudian bisa menggapai ke KPK bahwa ini loh ada peristiwa pidana, oh ini loh kami diperas, oh ini loh izinnya susah banget gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa justru yang di pusat makin hati-hati karena dekat sama Kuningan, dia bilang gitu kan. Apa sih yang membuat Pemda ini begitu berani atau terkesan menyepelekan KPK, atau mungkin masyarakatnya sendiri juga nggak berani gitu menegur dari Pemdanya? Kalau saya bilang sih tetap kombinasinya, korupsi itu karena greedy, karena opportunity, karena need, karena memang lingkungan. Itu definisi itu nggak bisa lari dari situ. Ada juga orang yang lingkungannya jelek, dia nggak greedy, santai-santai aja. Tapi bisa jadi juga, oh karena kemarin waktu habis dilantik presiden, kita ajak ke penjara di belakang. 5 yang dibawa waktu saya di sana itu kayaknya sampai saat ini mudah-mudahan nggak ada masalah tuh. Karena kita kasih tahu, Bapak kalau di penjara ntar masuk situ tuh. Iya, metawiti katanya gitu. Jadi maksud saya, itu yang saya bilang tadi, Mei. Menjaga orang baik ini harusnya tugas siapa? Iya dong, nggak gampang jadi gubernur itu. Kamu lihat aja nih si Bapak ini, bagaimana karirnya dia. Mentalnya dia kayak gimana.
itu sebenarnya tema utama yang lebih bagus sebenarnya. Dan itu akan lebih cepat menaik indeks persepsi korupsi, karena itu tata kelola masuknya. Karena kalau kita bicara kemudian berteori terus bahwa kalau teori kebutuhan dan kemudian politik dan seterusnya, ya kita akan muter-muter di situ. Tetapi KPK harus bisa ke depan bersama pemerintah pusat untuk meyakinkan, ini loh kita punya target besar pertumbuhan ekonomi sekian %. Gunakanlah uang itu secara baik. Terus kemudian dengan pembendahan undang-undang partai politik dan seterusnya, dan itu nanti akan kelihatan bahwa tidak high cost di dalam politik. Jadi kombinasi semua ini harus diselesaikan. Kalau umpamanya nggak diselesaikan, kita hanya melihat bahwa daerahnya hanya bikin pusing Jakarta, enggak juga. Uang Jakarta juga banyak dari daerah kan. Mereka juga nyumbang loh. Jadi malah kan bilang, satu daerah yang saya datangin dulu, tuh kembali ini tuh uang migasnya nggak dibalikin sama saya Pak Saud. Dia sebel, akhirnya korupsi dia. Ketangkep juga kepala daerah itu, hanya dia uang migasnya nggak balik gitu loh. Nah, jadi maksud saya kalau kita bertitik tolak dari sisi angka semata-mata, angka itu relatif. Tapi yang paling penting itu tata kelola. Bagaimana mengajak mereka lebih transparan, pusat transparan terhadap daerah, daerah transparan terhadap pusat. Kemudian itu bisa check and balance satu sama lain. Mas Yasar, melihat dari Pemda, kepala daerah ini bolak-balik tertangkap kasus pidana korupsi, apakah karena gara-gara nggak ada efek jera begitu? Hukuman yang membuat mereka jera, membuat mereka takut, menjadi malu lah. Suaranya nggak kedengaran Mas Yasar? Halo? Sudah, lanjut. Ya, memang satu sisi ada aspek soal efek jera yang sangat rendah gitu. Kalau berkaca dari rata-rata tren forms ICW, hukuman untuk koruptor itu kisarannya kalau nggak 2 sampai 4 tahun aja. Dan kalau kita lihat secara kuantitatif, tadi ada bicara soal kerugian negara terbesar itu dari pemerintahan daerah. Data kami juga dari 2004 sampai 2024, ada 401 kepala daerah gitu, tangkap kasus korupsi. Polanya serupa, mereka antara ingin memodali kampanye politik mereka atau balik modal gitu. Jadi ada aspek di mana selain efek jerahnya di penindakan itu rendah, di aspek tadi ya akar masalah mereka memang kekurangan uang gitu. Biaya politik kita sangat mahal, jadi ketika mendapatkan kursi di pemerintahan daerah, mereka menggunakan seperangkat kewenangan ya untuk di-abuse gitu. Tadi saya bilang dulu ada modus obral izin pertambangan, sekarang sudah tidak punya lagi mereka, ya mungkin sangat mungkin gitu. Sekarang mereka lebih banyak main di korupsi proyek-proyek seperti ini, proyek-proyek pengadaan. Apakah pengesahan undang-undang perampasan aset bisa jadi salah satu efek yang membuat orang takut untuk melakukan korupsi? Ya, tentu kalau kita berkaca dari bagaimana korupsi itu kan motifnya dia ekonomi ya, memang akumulasi kekayaan dengan cara tidak sah. Jadi dengan perampasan aset ini ketika disahkan, yang memang utamanya salah satunya menyasar pada aset yang dinikmati daripada koruptor, itu bisa menambal, saya kira gitu ya, pidana badan yang rasanya selama ini selalu rendah dan tidak memberikan efek jera bagi koruptor itu sendiri. Mas Irawan, undang-undang perampasan aset harusnya bisa jadi solusi untuk mengurangi kebiasaan nyolong duit negara, nyolong duit rakyat. Kenapa sih DPR nggak berani untuk ngesahin segera? Oh, siapa bilang nggak berani? Nggak berani. Terus kenapa? Enggak, udah bertahun-tahun loh kita tunggu itu. DPR berani. DPR berani. Kenapa belum? Yang paling utama yang kami pertimbangkan dari RUU perampasan aset tersebut, karena pendekatannya kan adalah pendekatan INREM, pendekatan aset. Ada satu ketentuan konstitusional yang harus kami jaga ya, bahwa hak milik itu adalah salah satu hak konstitusional yang harus kita jaga. Nah, pendekatan INREM, pendekatan aset yang masuk dalam konsep rancangan undang-undang perampasan aset ini harus kita bahas secara jernih gitu. Berapa lama lagi kita bahas itu? Sebentar, karena dalam proses penegakan hukum terkait dengan perampasan aset tersebut, itu membutuhkan satu perangkat sistem yang memang juga transparan dan akuntabel. Jangan sampai kemudian justru kita membuat satu bangunan sistem itu potensi penyalahgunaannya besar. Jadi apa gantinya yang lebih efektif menurut DPR? Nah, inilah yang kemudian, kan kita udah masukkan nih RUU perampasan aset di Prolegnas 2025, karena dalam masa sidang ini kita tinggal sekitar 21 atau 23 hari lah. Nah, kita target bahwa di bulan Januari, di masa sidang Januari itu kita sudah memulai pembahasan RUU perampasan aset itu, karena target kita di bulan Desember ini rancangan undang-undang KUHP itu sudah harus bisa disahkan, karena di Januari 2026 KUHP baru akan berlaku. Nah, salah satu poin penting dari rancangan undang-undang KUHP kita ini adalah peletakan wewenang kaitannya upaya-upaya paksa. Nah, penyitaan aset itu adalah bagian dari upaya
paksa, sehingga kepolisian, kejaksaan, pengadilan semuanya harus siap gitu dengan berbagai perangkat yang kita siapkan dalam rangka tadi itu membuat pengungkapan kasus korupsi termasuk penelusuran aset, penyitaan aset menjadi lebih efektif. Targetnya kapan tuh, Mas? Apa itu? Januari tahun depan ya. Januari tahun depan. Itu kan mulai pembahasan. Prolegnasnya kan udah masuk. Tapi yang jelas nggak tahun ini ya. Kenapa? Udah nggak sempat tahun ini ya. Desember, Pak. Ini kan Desember. Artinya masa sidang kita untuk di tahun 2025 ini menurut saya itu sudah nggak memungkinkan karena ada beberapa rancangan undang-undang lainnya juga diperlukan oleh pemerintah dalam rangka membuat program-program pemerintah ini berhasil. Oke, Mas Yasar, disampaikan barusan Undang-Undang Perampasan Aset mungkin salah satu prioritas, tapi tidak lebih prioritas daripada undang-undang yang lain. Tanggapan Anda? Bukan. Jadi gimana? Kan banyak yang dipertimbangkan toh, masih harus dikoreksi. Ini gimana? Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu memuat satu konsep yang disebut dengan upaya paksa. Iya. Dan upaya paksa banyak itu dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun ini adalah double track system yang coba kita bangun untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi. Tetapi penyitaan aset ini kan upaya paksa kaitannya dengan hak konstitusional warga negara. Dan jangan lupa, perampasan aset itu tidak hanya untuk kasus korupsi, tapi juga kasus kejahatan ekonomi. Maksudnya bahkan problemnya di non-conviction base-nya itu ya? Non-conviction base, dan itu bukan hanya kejahatan korupsi. Mbaknya juga kalau punya kekayaan nggak wajar juga bisa disita. Iya, artinya bukan di situ persoalannya. Bukan di situ persoalannya. Oke, Anda setuju Mas Yasar, bukan di situ persoalannya? Ya, saya juga sepakat ya. Kami juga dorongannya di ICW bukan berarti non-conviction base-nya udah sepakat ya. Harus menyimbangkan dengan aspek-aspek tadi itu. Apa hak konstitusional warga dan supaya tidak overkriminalisasi tentunya ya. Tapi saya pikir selain RUU Perampasan Aset ya, dalam konteks mencegah lebih banyak lagi aktor-aktor politik dalam hal kepala daerah untuk melakukan korupsi, revisi di undang-undang politik gitu ya, pemilu juga penting untuk mengakomodir gitu ya, bagaimana biaya politik yang sangat mahal itu bisa ditekan supaya tadi saya bilang modus-modus di proyek, obral izin itu kan hanya caranya, tapi akar masalahnya memang mereka coba untuk balik modal atau cari duit. Jadi kalau biaya politik di hulunya sudah dibuat tidak semahal sekarang, itu akan membantu kemudian hari supaya dorong-dorongan ekonomi tidak terlalu banyak. Bisa kita lanjutkan itu nggak, Mas Wirawan? Supaya ongkos politik jangan terlalu mahal. Jadi orang nggak kayak ini loh, ngejar setoran balikin modal. Setuju. Apalagi untuk semacam pemilihan gubernur. Gitu. Mereka hanya melaksanakan kewenangan residu dari presiden. Yang kedua, otonomi seluas-luasnya itu kan ada di kabupaten kota. Menurut saya, seharusnya pemilihan gubernur itu kembali aja ke DPRD. Oke, baik. Saya ke Pak Saud, karena tadi Pak Saud yang mengatakan bahwa ini salahnya sudah di sistem, begitu kan? Jadi kalau sudah sedemikian mengakarnya, orang kayak nggak punya malu kalau korupsi, nggak punya rasa bersalah, siapa yang harus tanggung jawab untuk membuat aturan yang membuat orang itu jerah? Apakah perlu presiden turun tangan? Ya, sebenarnya kalau Prabowo mau cerdas, dia bisa bikin perpu kan. Ya, artinya itu kelihatan gitu loh, pedangnya itu yang dia sebut sebagai mengejar sampai ke Antartika. Ini kan kita bicara korupsi hari ini. Jadi maksudnya ada sejumlah inovasi yang meyakinkan bahwa orang kemudian berhenti. Nah, kemudian kan ternyata kemarin di stasiun ini beda lagi ngomongnya soal bus kan gitu. Jadi orang jadi hopeless gitu. Cuman maksud saya gini, kalau memang dulu kan kita pernah membahas yang namanya politik cerdas berintegritas itu ya. Kita kan di situ membahas bagaimana kaderisasi di partai politik. Terus bagaimana kemudian KPU-nya. Ya ini kan semua problem ini mereka semua. Udah jelas nggak boleh bagi-bagi apa. Terus kemudian ada seorang bagi-bagi susu yang gitu. Itu kan membuat high cost sebenarnya. Jadi ada hal yang sangat kompleks mulai dari kalau dari perspektif varietas demokrasi, kenapa kita dapat angka 24 dalam berdemokrasi, 22 dapat dalam berdemokrasi dari 1 sampai 100, sangat rendah. Itu yang dinilai kan banyak. Mulai dari pemerintahnya, terus kemudian KPU-nya, partai politiknya, kaderisasinya, kode etik di partai politik, ya kan? Ya kemarin yang kalau orang-orang yang ngaco di parlemen tuh partai politiknya boleh panggil, berhentikan, dan seterusnya. Ada kompleksitas yang menurut saya, kalau memang kita kembali kepada undang-undang partai politik, kalau memang kita mau menekan biaya pertumbuhan high cost ekonomik di dalam partai politik ini, banyak cara yang bisa dilakukan yang menurut saya
Ya memang kembali lagi kayak pemerintah daerah itu semua daerah punya kode etik, Mei. Ada di situ bahwa kamu harus begini, harus begini. Tapi Tahu kan, dia undang-undang KKN itu dia tahu dia. Pura-pura nggak lihat berarti. Pura-pura nggak lihat. Jadi akhirnya kan harus ditangkap-tangkapin dulu baru jalan gitu. Tapi sekarang kalau kita tanya siapa sih yang bisa menginspirasi rakyat Indonesia berhenti korupsi? Presidennya, nggak ada yang lain. Dia harus tetap bicara setiap hari. Tapi konsisten dia, jangan ragu-ragu. Kita tunggu bukti nyata karena itu salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto sejak awal. Baik, terima kasih Pak Saud, Mas Irawan, terima kasih Mas Yasser telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Eredivisie Big Match. Tuan rumah AZ Alkmaar tidak ingin membuang peluang untuk melengsarkan PSV di posisi kedua melalui striker andalan mereka Troy Parrott. Datang dengan kepercayaan diri tinggi, PSV Eindhoven siap menggebrak tuan rumah melalui Ismail Saiban yang makin menggila di lini serang. Eredivisie AZ Alkmaar versus PSV Eindhoven, Minggu 9 November pukul 10:30 malam. Live di Kompas TV. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada.